Sebelum nonton videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalain tanda loncengnya. Terima kasih. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya yang bernama Bosrini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Ia pun juga tak memiliki anak. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya, harapannya itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Bosrini hanya dapat menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak. Ia berharap keajaiban itu terjadi kepadanya. Dengan selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Bosrini didatangi sosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan, tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Bosrini hampir saja tidak percaya dengan mimpi semalam. Mungkinkah keajaiban itu akan datang benar-benar terjadi padaku? Ia pun bertanya dalam hatinya dengan ragu. Namun Bosrini berusaha menghilangkan keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar. Namun ia justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi. Tetapi isinya hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya, apa maksud raksasa itu memberikanku sebutir biji timun? Ucapnya Bosrini dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa disadari ada sosok raksasa yang berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Demikian suara tawa raksasa itu. Bosrini pun terkejut sambil membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun Tuan raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Bosrini memohon dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar Tuan raksasa, jawab Bosrini dengan gugup. Kalau begitu segera tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkannya anak itu ketika dia sudah dewasa. Karena anak itu akan kujadikan santapanku, ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Bosrini menjawab, baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Setelah Bosrini menyelesaikan memberikan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji timun itu di ladangnya dengan penuh harapan. Setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian tanaman itu pun mulai tumbuh berbuah. Namun anehnya tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari, buah timun semakin menjadi besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, karena berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Bosrini memetik timun yang berat dengan susah payah ke gubuknya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat buah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Ngoa, demikian suara bayi itu. Alangkah bahagianya hati Bosrini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya. Ia pun memberikan nama bayi itu Timun Emas. Cup, 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 jangan menangis anakku sayang, hibur Bosrini. Perempuan parubaya itu tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya hingga air matanya menetes membasahi kedua pipinya. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa dengan janjinya bahwa dia akan memberikan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak.
Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan rasa kasih sayang, hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik. Bos Rini sangat bangga karena selain cantik, Timun Mas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sifatnya yang baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Suatu malam Bos Rini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu ia selalu duduk termerung seorang diri. Hatinya pun menjadi sedih karena ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayangi. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata adalah raksasa yang jahat, karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Melihat Bos Rini sering duduk termerung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati yang dirasakan oleh ibunya. "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu nampak sedih?" tanya Timun Mas. Sebenarnya Bos Rini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya, karena dia tidak ingin anaknya ikut bersedih. Namun karena terus didesak, akhirnya pun ia menceritakan asal-usul Timun Mas yang dirahasiakannya selama ini. "Maafkan ibu anakku, selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu," kata Mbok Srini dengan wajah sedih. "Rahasia apa, Bu?" tanya Timun Mas penasaran. "Ketahuilah Timun Mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandungku yang lahir dari rahimku." Belum selesai ibunya berbicara, Timun Mas tiba-tiba menyela. "Apa maksudmu, Bu?" tanya Timun Mas. Bos Rini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sesosok raksasa akan datang menjemput anaknya itu untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas menjadi kaget seolah-olah tidak percaya. "Aku tidak mau bersama raksasa itu. Aku sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun," kata Timun Mas. Mendengarkan perkataan Timun Mas, Bos Rini kembali termerung. Ia mencari cara agar anaknya selamat dan tidak menjadi santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Bos Rini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya tiba-tiba menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas agar berpura-pura sakit. Dengan begitu raksasa tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun datang ke gubuk Bos Rini. "Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang," pinta raksasa itu. "Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkannya penyakitnya terlebih dahulu," bujuk Mbok Srini yang mencoba mengulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timun Emas bisa selamat. "Begitu, tapi kamu harus janji akan menyerahkan anak itu kepadaku," kata raksasa itu. Setelah Bos Rini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Bos Rini kembali bingung untuk mencari cara lain. Akhirnya ia menemukan cara yang untuk dapat menyelamatkan anaknya dari raksasa. Ia akan meminta bantuan kepada seseorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. "Anakku, besok pagi-pagi ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali ia dapat membantu kita menghentikan niat jahat raksasa itu," ungkap Bos Rini. "Benar Bu, kita harus membinasakan raksasa itu, karena aku tidak mau menjadi santapannya," jawab Timun Mas. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, berangkatlah Bos Rini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. "Maaf Tuan Pertapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan Tuan," kata Bos Rini. "Apa yang bisa aku bantu Bos Rini?" tanya pertapa itu. Bos Rini pun menceritakan masalah yang telah cerita Bos Rini. Pertapa itu pun bersedia membantu. "Baiklah, tunggu di sini sebentar," ujar pertapa itu.
seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak berapa lama pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkan kepada Mbok Srini. Berikanlah bungkusan itu kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini, jelas pertapa itu. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Bos Rini pulang membawa keempat bungkusan itu. Setibanya di gubuk, Bos Rini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas. Kini hati Bos Rini mulai agak tenang karena anaknya mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Bos Rini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawanya dan menyantap daging Timun Mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku, ancam raksasa itu. Bos Rini tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang ia memanggil Timun Mas agar keluar dari gubuk. Tak berapa lama Timun Mas keluar lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Bos Rini membisik kepada Timun Mas. Baik Bu, jawab Timun Mas. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi terjadi kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapean. Sementara raksasa itu menjadi dekat. Akhirnya ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Pertama-tama Timun Mas menebar biji timun yang telah diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap jarum-jarum tersebut berubah menjadi rumputan pohon, bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu pun mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas. Walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya seketika itu pula. Hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan yang luas, dalam. Namun raksasa itu berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa 1. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Ketika itu pula tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan yang mendidih. Alhasil raksasa itu terkalahkan karena terjebur ke dalam lautan lumpur dan seketika tewas. Maka selamatlah Timun Mas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga Timun Mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Bos Rini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu Bos Rini dan Timun Mas hidup berbahagia. Sekian dulu video dari saya. Thank you for watching.